Cara menggunakan Ozone Oscillator dan juga support dan resistance untuk ambil posisi. Teman-teman, di sini ada satu momen ya. Kita nggak trading, teman-teman. Saya nggak trading. Cuman kalau teman-teman mau lihat saya sambil open posisi, itu di video sebelumnya ya. Kali ini tidak open posisi, cuman ada momen yang terlewat, teman-teman ya. Ini kita lihat. Saya biasa pakai Ozone Oscillator, teman-teman nih. Ini Ozone Oscillator nih ya. Ozone Oscillator kita yang pakai biasa kalau saya Divergent. Kita lihat di sini, teman-teman ya, ada satu grafik, dia posisinya nih, teman-teman ya. Di grafik ini dia naik ya, dari titik ini ke titik ini dia naik. Nah, sebaliknya di Ozone Oscillator ya, di sini malah turun. Berarti ini bisa kita pandang sebagai Ozone Oscillator Divergent ya, atau titik pembalikan arah ya. Ini mau menunjukkan bahwa titik pembalikan arahnya di mana, teman-teman nih. Kita lihat di area ini ya, dia malah turun nih, teman-teman nih. Nah, ini ya. Ini area turun. Nah, teman-teman ya, di sini turun dia Ozone Oscillatornya di sini. Di titik ini malah dia naik ya. Berarti di area ini bisa dipandang sebagai area Ozone Oscillator Divergent, di mana akan terjadi pembalikan arah ya. Jadi pembalikan arah ke bawah. Nah, cuman teman-teman, hal ini harus didukung oleh beberapa indikator lain ya. Nggak bisa satu indikator ini langsung kita ambil posisi ya, itu sangat riskan ya. Nah, salah satu di sini ada dua ya, kalau di sini, teman-teman ya. Ini ada dua, kita bisa lihat satu lagi ada drop base drop, teman-teman ya. Ada drop base drop, itu merupakan area support dan resisten ya. Kita lihat nih ya, ini kita tarik garis lurus nih ya. Di sebelah kirinya kita lihat, teman-teman. Nah, di sini ya, ini area ini, di sini ada drop base drop nih ya. Di sini drop base drop, ini menguatkan posisi bahwa di sini akan terjadi pembalikan arah ya. Teman-teman bisa lihat ya, di sini turun dia, akhirnya turun di sini. Nah, ini kenapa salah satunya ya, teman-teman ya, kita bisa ambil posisi di sini untuk sell ya. Ini merupakan area supply ini ke bawah, dan ini memang sudah terjadi. Ini hanya cara menggunakan Ozone Oscillator, support resistance, dan juga drop base drop, teman-teman ya, untuk kita ambil posisi. Tapi tetap ya, namanya indikator sebatas indikator, tidak ada yang 100% ya. Tetap kita harus gunakan stop loss, karena kalau nggak pakai stop loss sangat beresiko. Oke, itu teman-teman ya. Jadi sharingnya kali ini cara menggunakan 3 indikator ya. Ini yang biasa saya gunakan kalau saya trading, kalau ada momen. Kalau ini momennya kelewat ya, jadi saya nggak trading kali ini ya, teman-teman. Kalau mau lihat saya trading, itu di playlistnya Crypto and Trading ya, saya banyak langsung sambil open posisi. Itu aja, teman-teman. Terima kasih, sukses selalu, sehat selalu.